Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur atas kebaikan-Mu terhadap kehidupan setiap kami. Bapa, jamah hati setiap kami, agar firman yang akan disampaikan nanti, itu boleh merubah hidup kami. Bentuk karakter kami ya Bapa, agar kami memiliki karakter seperti-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Pada Waktunya Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 2 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Pada waktu kejadian yang dikisahkan di dalam kitab Keluaran 2 yang baru saja kita dengar tadi, 400 tahun telah berlalu. 4 generasi setelah generasi pertama, yaitu generasi anak-anak Yakub masuk ke Mesir. Kemudian kita belajar dan mendengar bahwa keturunan Ibrani itu berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Dan Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Yang membingungkan saya adalah, apakah itu pertama kalinya bangsa itu berseru-seru kepada Tuhan? Bukankah dapat dipastikan bahwa selama 400 tahun ditindas, 4 generasi lahir dan dibesarkan di dalam peradaban Mesir, pastilah mereka berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan. Tapi kenapa baru sekarang Tuhan memperhatikan seruan doa mereka? Inilah satu perkara yang perlu kita sadari dan perhatikan sungguh-sungguh. Tuhan tidak dapat dipaksa oleh doa dan permohonan kita. Kedaulatan Tuhan akan bekerja pada waktu yang sesuai dengan rencananya sendiri, bukan yang sesuai dengan waktu dan kemauan kita. Waktu Tuhan atau kairosnya Tuhan akan berlaku atas kita, bukan seturut dan sesuai dengan mau kita, bukan dalam bentuk dan rupa yang kita mau, tapi sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan. Ketika kita berdoa, kita akan disadarkan akan penyertaan Tuhan di hidup kita, akan kasih dan perlindungannya. Kita dibuat semakin mengenal karakternya yang agung. Jika demikian, buat apa kita berdoa? Satu perkara yang perlu kita ingat, doa tidak merubah Tuhan, tapi doa merubah pola pikir dan hati kita menghadapi segala perkara. Kita menjadi tenang dan lebih kuat. Kita memiliki keteguhan hati untuk melangkah dan menghadapi hari esok. Di dalam Amsal 31 ayat yang ke-25b, dikatakan tentang istri yang cakap atau bijaksana, ia tertawa tentang hari depan. Itulah gambaran dari mempelai wanita Kristus atau gereja Tuhan. Ia tidak takut akan hari esok, akan apa yang dapat terjadi nanti, sebab dia tahu akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapakku, aku bersyukur atas pertolongan dan penyertaan-Mu senantiasa. Amin. Jesus loves you, and so do I.